Ya Allah mbak, malu sama kerudung mbak, buset. Nah, iya. Fun fact-nya, polisi resmi larang sonhorek di kota Malang. Nah, bahkan ibu ini bilang, kamu kok nggak jaga barang kamu mbak, harusnya kamu belajar dari pengalaman dari internet kejadian-kejadian di Rosin. Loh. Oh, kalau hilang salah penumpangnya jadinya ya. 3, 2, 1. Bagus banget. Ibu-ibu ini foto bersama, bukan pelepasan balon. Ya. Nah ini men, ini nggak boleh ya kawan-kawan ya. Berdiri, bergaya, berpose-pose di tengah jalan itu tidak boleh ya. Jalanan ini untuk mobil. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Respect dikit lah bro. Halo calon jenazah, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Andri 2 lagi tiduran. Kembali lagi kita bersama Palu Amerika. Saya ingin menekankan sesuatu. Perkara hamil-hamilan yang lagi rame ini, gua nggak tahu gimana, gue juga nggak yang ngikutin banget. Tapi di waktu yang bersamaan keluar vonis untuk Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Ini sangat menjadi pertanyaan. Jadi fokusnya coba dibenerin ya. Maksudnya gua nggak tahu sih perkara kehamilan itu akan mempengaruhi hidup lu atau tidak, tapi yang kayak gini sepertinya mempengaruhi kita men. Maksudnya ini beneran sampai trending 1 Indonesia gitu. Erika Carlin. Ada satu foto dari Republika yang bom banget men. This picture menghadapi semuanya dengan senyuman. Bapak Anies terlihat panik. Ada bapak pengacara jempol. Mantap. Mungkin nanti kita di live kapan-kapan akan kita telusurin lagi. Gue jujur penasaran karena gue nggak yang ngikutin banget, tapi something fishy gitu. Dan oke. Kita akan lempar ke bahasan kita yang kebetulan gue temukan di internet dan aneh-aneh. Kita akan mulai dengan ini. Orang-orang aneh bin ajaib yang gua nggak tahu kenapa merasa berbangga diri akan sesuatu yang begini-begini. Jadi buat yang nggak tahu, ada so-called trend, ya Allah, trend S-Line. S-Line ini itu referensinya dari drakor baru nggak sih ini? Yang intinya setelah dia pakai kacamata, kalau dia pakai kacamata dia jadi bisa ngelihat S-line-nya orang, body count-nya orang, sex line-nya orang. Buat gampangnya, dia udah begituan berapa kali sama siapa aja. Nah gitu ya. Jadi kayak cewek ini bisa tahu nih siapa aja yang pernah ewa-ewi persahabatan. Nah kayak gini, guru dan murid, orang-orang di jalan, gitu-gitu lah ya. Tapi di TikTok, di Instagram, banyak yang mengikuti tren-tren ini dan seperti bangga sekali. Ketika Tuhan menyembunyikan aibmu, tapi kamu dengan santai menyebarkannya di sosmed. Tren S-Line yang lagi rame, spill jumlah berhubungan eseg. Wah. Gak ada malunya. Gue gak tahu nih, gini. Ada beberapa orang yang mungkin ikut-ikutan, dan gue yakin angkanya juga gak pasti, bukan angka pasti, karena banyak dari mereka yang buat keren-kerenan, buat caper-caperan, buat ngerasa kayak wah gue keren banget, pernah pakai atau dipakai sama banyak orang dan dibanggakan di internet. Yang mana bisa jadi mereka loser sebenarnya, tapi kayak ya Allah mbak, malu sama kerudung mbak, buset. Nah, iya. Oh mungkin udah nikah.
Tapi kalau mereka belum nikah, gue kasih tahu sama bapaknya, mampus, Pak, pernah tuh Pak. Iya, mantap banget. Ya. Yes. Iya. Satu garis merah berarti satu kali berhubungan atau satu kali dengan orang. Seandainya berhubungan itu 7 kali tapi dengan orang yang sama, tetap satu garis merah. Satu garis merah itu berarti kamu melakukan seks dengan satu orang. Mau itu berkali-kali ya satu garis merah. Nah, tidak untuk ditiru ya kawan-kawan ya. Karena ini tolol. Nah, kalau kayak gini guyon-guyon boleh nih. Nah, ke tangan kanan. Tangan kiri enggak, Bang? Emang enggak ganti-gantian gitu? Ini This is us. Fucked by the government. Orang FOMO ikut-ikutan aja nggak tahu artinya apa. Nah, tapi kalau yang ini kita tahu artinya apa. Artinya gini. Beberapa waktu lalu kan kita sempat ngebahas perkara horek yang dicap haram kan sama MUI Jawa Timur. Terus mereka ngelawan. Wah. Dengan sound horek ya ditulisin logo halal. Gokil. Tim sepele aja. Pro Audio Malang Support MM Audio. Ini dari Malang. Oh, fun fact-nya, polisi resmi larang sound horek di kota Malang. Nah, angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Sound horek dilarang di kota Malang. Alasan pelarangan ini karena kegiatan sound horek bisa mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Good job. Nah, ini baru kita senang dari polisi begini nih. Langsung bikin aturan, tapi kita juga harus melihat pengaplikasiannya. Takutnya ntar ada yang nyolong-nyolong terus nggak ketangkep, takutnya kan gitu. Soalnya di sini kalimatnya kalau misalkan masih dilakukan, sanksinya adalah diamankan di Polresta. Oh, ini terjadi gara-gara sebelumnya ada keributan, kericuhan dan baku pukul antara penyelenggara dengan warga setempat. Jadi ada sound horek gitu di Mulyo Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kayaknya itu video yang terakhir dah. Maksudnya video sebelum ini kan kita ada ngelihat horek berantem. Kayaknya yang itu dah. Pemicunya karena suara sound system yang keras. Salah satu warga menegur karena anaknya sedang sakit. Minta iring-iringan itu buat matiin suara soundnya karena dirasa mengganggu. Nah, kemudian mendorong salah satu peserta pawai. Ngelihat temannya didorong, peserta pawai lainnya tersulut emosi dan mengeroyok korban. Oh. Nah, itu emang kebanyakan mudorotnya, Pak, emang udah nggak boleh. Wah, tutup langsung semua, tutup. Mereka nggak bisa lagi alasan dengan kayak, tapi ini mahal, Pak, ini miliaran deh. Miliaran kalau dilarang tidak boleh. Miliaran kalau lu taruh buat kuping lu doang mah sok monggo. Coba dah di Jakarta, cobain dah. Kalau kagak dilemparin batu. Disiram air itu gue yakin sama emak-emak. Oh, by the way, di video ini sebenarnya fokus utamanya adalah ngebahas tentang apa-apa yang terjadi perkara WNI di Jepang. Tapi sebelum itu, karena pembahasannya cukup panjang, kita akan bahas perkara ini dulu. Jadi beberapa waktu lalu kan ada berita-berita yang ngasih tahu ada salah satu PO bus di mana penumpangnya itu sering sekali kehilangan barang. Dan ini udah berkali-kali, men. Yang pertama nih, Mas Widino 2023, iPad diganti keramik. Laptop tiba-tiba berubah jadi buku accounting. Sampai ada marah-marahnya kan. Dan marah-marahnya tuh yang sampai murka banget. CS kalian bener-bener ya, gue laporan langsung dijawab barang tanggung jawab penumpang. Lah, ini sama aja kayak ada tukang parkir ngasih kita karcis, tapi di karcis tulisannya kehilangan, bukan tanggung jawab kami. Yo. Nah, yang jadi masalah adalah baru-baru ini terjadi lagi.
Gimana ya? Maksudnya ini keramaian udah ramai sekali nih, seramai itu sampai ada di titik dimana masuk berita apa segala macem. Terus clarify dari pihak PO Busnya adalah nanti akan kami sediakan CCTV, nanti kami akan tingkatkan keamanan dan lain sebagainya, ada CCTV. Tiba-tiba terjadi lagi, ada mbak-mbak, dan ini kasusnya sedih men. Sedih. Mas, ada kontaknya nggak mas? Wah mas, ini kayak bapak samping saya bukan ya mas? Mas, itu skripsi saya mas. Mas, sumpah mas, tolongin saya mas. Laptop aku diambil. Tolong. Aduh mas, saya tidur mas. Aduh. Coba lu bayangkan lu udah mengerjakan skripsi lu setengah mati, mati-matian, tiba-tiba hilang gitu aja. Well, sebenarnya gue nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Apakah mbaknya yang kehilangan laptop itu punya data skripsinya ditaruh di drive juga atau enggak? Tapi kalau nggak ada backupan lain, ya Allah sedih banget men, hilang gitu aja men. Kejadiannya sendiri terjadi hari Sabtu 12 Juli lalu di salah satu PO Bus jurusan Solo Malang. Kasusnya dialami oleh Tabita Sijabat, penumpang bus tersebut yang berangkat dari Terminal Gilingan, Solo. Ia duduk di kursi 7D bersebelahan dengan penumpang pria di kursi 7C. Sempat ditawari tukar oleh penumpang 6C, tapi dia menolak karena ingin duduk dekat jendela. Dekat jendela loh padahal. Saat bus berhenti untuk makan sekitar pukul 2 pagi, barang masih dalam kondisi aman. Namun setelah tertidur dan terbangun pukul 6 pagi, korban mendapati laptopnya telah hilang dari dalam tas. Yang memperparah keadaan, di dalam laptop tersebut tersimpan file skripsi milik korban sehingga ia menangis saat menyadari kehilangan tersebut. Laporan telah disampaikan kepada kru bus, namun rekaman CCTV tidak tersedia akibat gangguan teknis. Gangguan teknis apa ya? Gue sih penasaran ya. Apakah gangguan teknis atau dari awal nggak ada CCTV-nya nih? Maksudnya CCTV-nya pajangan doang. Itu yang jadi pertanyaan kan. Dan itu akan jadi asumsi di atas asumsi karena ini bukan kasus pertama kali gitu. Problemnya adalah kalau komplain kita nggak tahu laptopnya bakal balik atau enggak, akan dicari tahu atau enggak, akan diganti atau enggak. Kalaupun diganti, kalau skripsinya nggak ada backupnya gimana? Nggak ada clarify apa-apa ya? Gue penasaran banget dah clarify-nya apa. Juru bicara mengatakan pihaknya turut prihatin dan menyesalkan kejadian yang menimpa penumpang. Ia juga mengapresiasi sikap penumpang yang telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak kepolisian. Kami juga siap memberikan dan mendukung seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Katanya CCTV-nya rusak. Gimana sih? Katanya CCTV-nya gangguan. Apa yang bisa diberikan? Data penumpang? Well, mungkin sih data penumpang, tapi datanya sedetail apa sampai akhirnya bisa nyari tahu siapa-siapanya? Menurutnya, selama proses investigasi berlangsung, perusahaan menonaktifkan sementara awak bus yang bertugas. Selain itu, perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak penyedia CCTV untuk menelusuri penyebab tidak berfungsinya perangkat tersebut. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui kemungkinan gangguan disebabkan oleh kerusakan teknis atau dugaan campur tangan manusia. Oh, pihak busnya juga ngasih omongan nih. Jika terbukti terdapat keterlibatan awak bus dalam manipulasi perangkat CCTV, perusahaan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, masalahnya taunya dari mana ya? Tapi nih, kan ada pertanyaan ya. Apakah barang hilang akan diganti? Mengenai kasus laptop yang hilang, Bayu mengatakan barang tersebut termasuk dalam barang yang tidak dilabel atau non-label. Jadi ada dua nih, barang label, barang non-label. Label itu yang tertanda kayak yang masuk bagasi, tas, koper, atau apapun itu.
Nah, HP, laptop, dompet itu barang tidak terlabel, dan kalau misalkan hilang, ya sudahlah, ya. Oh, ini treat originalnya. Coba ya bentar ya, sorry ya, gue pengen lihat dulu nih. Bener-bener nih PO Bus 1 nggak udah-udah sama kasus kehilangan barang, anjir. Mana pas bikin laporan orang-orang Rosini malah nyalain gua, padahal gua korban loh. Lah. Kejadiannya masih baru banget, Sabtu 12 Juli. Gua pesen tiket dadakan alias hari H. Karena pesen dadakan, kursi yang tersisa cuma 7D. Dan pas naik emang kebanyakan laki-laki. Samping gua udah duduk bapak-bapak. Pas gua mau duduk, bapak depan itu ngajak gua tukeran tempat duduk karena dia temenan sama si C. Tapi gua nolak karena gua mau duduk deket jendela. Gue bawa tas laptop warna abu-abu yang cukup gede karena ukuran laptop gue 15,6 inch, jadi gak mungkin dimasukin ke dalam leg rest. Bapak samping 7C nawarin naro laptop di atas leg restnya aja, aneh kan? Dan gue milih buat naro di samping kanan gue, which is di sini. Oke. Sampai di servis makan masih aman. Gue bawa turun laptopnya, selesai makan balik bus, laptop gue taruh di samping kanan lagi, main HP bentar, habis itu tidur. Nggak tahu kenapa tidur kali ini bener-bener pules, nggak kebangun. Tiba-tiba kebangun udah jam 6 kurang dan udah sampai Malang. Penumpang udah banyak yang turun, sebelah, depan, belakang udah nggak ada. Karena udah mau sampai pool, gue siapin barang dong. Super duper kaget mampus pas liat laptop ada di kiri bawah dan enteng banget. Pas dibuka bener aja laptop hilang. Gue mahasiswa semester akhir, pas tuh laptop hilang, yang di otak gue bener-bener cuma skripsi. Jahat banget anjir lu yang ngambil. Nyusahin anak yatim yang lagi skripsian. Ya Allah, ini yang ngambil berak cair bro, seumur hidup. Yakin gue. Setelah nangis-nangis, gue disuruh turun bikin laporan. Pas turun gue cuma disuruh bikin laporan via WA. Gue minta dicekin CCTV segera mungkin, tapi karena itu masih jam 6, mereka bilang office baru buka jam 8. Selama nunggu gue harus jelasin kalau laptop gue hilang ke 3-4 orang dan most of them nyalahin gue. Gue korban, gue kehilangan laptop, tapi bisa-bisanya mereka nyudutin gue. Contohnya ibu ini, nggak tahu dia jabatannya apa. Pas gue bilang laptop gue hilang, ibu ini malah bilang, kenapa nggak kamu pegang? Kenapa nggak kamu titip ke kru kalau tahu barang berharga? Lo. Bahkan ibu ini bilang, kamu kok nggak jaga barang kamu mbak? Harusnya kamu belajar dari pengalaman dari internet, kejadian di Rosin. Lo. Oh, kalau hilang salah penumpangnya jadinya ya. How can ya? Maksudnya, men, ini ditaruhnya di samping loh. Ditaruh sini. Kalau tidur di bus itu ada kenikmatan tersendiri dan kayaknya nyenyak banget ya. Tapi loh. Terus ada juga bapak-bapak yang bilang, "Kamu tidur toh, Mbak?" Maksud gue harus melek 24 jam. Gue nggak boleh tidur. Salah gue kalau gue tidur. Laptopnya udah gue taruh di kanan gue loh, harusnya mah aman. Yaudah akhirnya suruh balik dulu aja, nanti akan ada info lanjutan. Gue pikir jam 8 gue bisa dapat CCTV. Jam 8 mereka nggak ngubungin gue, jam 9 belum ada info. Akhirnya gue datang ke kantor, mereka bilang tim IT belum ada yang datang, jadi belum bisa akses CCTV. Tidak profesional lah itu kawan-kawan namanya. Mohon ditindaklanjuti. Jam 10 gue datang lagi dan nihil, mereka belum kasih apa-apa. Jam 11 gue datang, mereka bilang belum ada hasil CCTV. Nyuruh gue ke polsek buat urus. Gue ke polsek tanpa dikasih bukti CCTV. Waktu di polsek ceritain kronologi dan lu tahu apa? Mereka nggak bisa ngurus ini kalau gue nggak punya box dus laptop gue. Gimana sih? Barang kita hilang, kita harus punya boxnya. Mungkin untuk bukti kepemilikan kita ya. Tapi kan hilang. Maksudnya fokusnya barang hilang dulu nih. Ayo bantu dulu. Perkara itu pembuktiannya gimana, ketemu dulu aja. Kan kita buka passwordnya ketahuan deh laptop gua gitu. Kenapa nanyain dus laptop? Gue udah mohon-mohon buat dibantu dan bilang kalau itu isinya skripsi. Yang mana penting banget, mereka tetap bilang bukti gua kurang kuat. Mau tahu gongnya apa? Pihak Rosin nelfon gue bilang, mohon maaf terdapat kendala dengan CCTV, sehingga CCTV tidak merekam. Keren. CCTV ada tapi tidak merekam. Keren. Kemarin update terakhir itu mereka nelpon bilang CCTV mati dan gak ada follow up terbaru lagi. Karena kemarin gue ke Polsek dan hasilnya nihil, hal ini mutusin ke Polresta Malang. Syukurnya polisi di Polres merespon permasalahan ini dengan baik. Ngasih keterangan, dapat surat bukti lapor juga.
Selanjutnya pihak kepolisian bilang mereka akan ngehubungin PO busnya. Tapi karena gue gedek sama PO bus yang nggak dari ke gue sama sekali, akhirnya dari Polres gue datang aja ke kantor. Pas sampai PO busnya gue nanya gimana update kasus, mereka bilang mereka nunggu info dari gue. Saya yang kehilangan, saya yang harus repot. Kenapa ini? Wah. Penyelesaian masalah dari sebuah perusahaan yang mantap. Gue bawa tuh surat hasil lapor. Kemarin mereka nyuruhnya kan ke Polsek. Terus tadi kayak agak kaget karena ternyata gue malah ngurusnya ke Polres. Ini percakapan di sana tadi, bisa disimak. Saya juga nyecer terus minta CCTV, baru dari pusat ngehubungin saya kalau CCTV itu dinyatakan nggak ada, Bu. Ya, kemarin saya minta tolong untuk ngecek soal CCTV. Iya, masa CCTV-nya dinyatakan tidak ada? Bukan saya dari jam 6 datang ke sini, terus minta CCTV. Sebenarnya gini, kalau CCTV ada, cuma kan kemarin kan saya bilangnya kan untuk ngecek IP-nya itu kan. Ya kalau kita nggak ngerti kan sistem apa itu namanya, mekanisme perjalanannya CCTV. Tapi kan kemarin saya dari jam 6, jam 8, jam 10 saya datang lagi kan, Bu. Itu belum Terus katanya IT-nya memang belum ada. Terus dari pihak Rosin itu sore jam 4 baru ngehubungin saya kalau CCTV di dalam bus itu katanya rusak, Bu. Masa ada kejadian barang hilang CCTV-nya rusak, Bu? Iya, jadi gini, itu kan memang yang ngecek berfungsi enggaknya itu memang dari IT. Kalau dari kitanya itu kan memang nyala kameranya tuh. Ternyata setelah dicek itu ternyata ada stiker yang terbakar, informasinya seperti itu. Nah, makanya kan Pas kehilangan CCTV ku kebakar. CCTV kebakar apa? Saya ingin tahu. Ternyata kasus kalau didalamin makin aneh. Kebakar. CCTV ku kebakar. Wow. Digigit tikus. Tikus masuk ke bus. Kok bisa CCTV kebakar pas banget kejadian? Berarti sekarang kelanjutannya ini gimana ya, Bu? sebentar ya. Ini saya tadi udah kemarin saya di Polsek. Saya di Polsek juga Polsek nolak saya, Bu. Karena saya nggak punya CCTV-nya. Nah, terus saya harus apa, Bu? Saya di sini diminta ke Polsek, dari Ditolak Polsek. gimana maksudnya? Karena bukti saya nggak kuat, Bu. Sedang polisi bertanya juga, Bu, kenapa Rosalia Indah nggak ngasih CCTV-nya itu ke saya. Berarti ada yang ditutupin sama Rosalia, kata polisi di Polsek Belimbing, Bu. Terus di Polsek Belimbing saya nggak dapetin apa-apa. Hari ini saya naik ke Polres, Bu. Saya perjuangan ini karena skripsi saya di dalam situ, Bu. Kaget Misalkan mereka kaget. progresnya lama, masih nunggu ini, nunggu itu. Apa laptop saya nggak keburu dijual? Data saya udah di reset, Bu. Ya, diem. Ya. Tidak ada jawaban. Pas kejadian dalam bus itu sisa gue dan satu orang Mbak. Kebetulan Mbak itu komen di TikTok dan coba gue hubungin. Mbak itu juga bilang kalau bapak samping gue 7C dan depannya mencurigakan. Oh. Mana. Ini ada penjelasan dari mbak-mbaknya. Oke. Jadi sewaktu seru banget Aji. Gue nggak nyangka bisa sepanjang ini. Jadi sewaktu masuk Malang Kota, sisa aku, kakak sama dua bapak yang pakai jaket hitam sama abu. Sebelum mereka turun, yang jaket abu pindah ke seat seberangku, yang jaket hitam ke seat depanku. Nggak lama dari itu yang jaket hitam ke belakang. Aku sempat nengok dia ke toilet. Kenapa aku nengok? Karena aku juga mau ke toilet, udah kebelet banget. Jadi nengok ke bapak, mastiin kalau toiletnya bisa kepake. Nggak lama dari itu, bapak jaket hitam keluar, terus duduk di depanku lagi. Lalu gantian yang bapak jaket abu ke belakang. Ku tengok dia nggak ke toilet, tapi duduk di sebelah kakak. Nggak lama denger kresek-kresek. Ku pikir oh mungkin lagi beberes mau turun. Terus emang malingnya tuh gua rasa. Terus yang jaket abu tuh ke depan bawa tas hitam ada motifnya, tapi tas tipis gitu. Terus tasnya dikasih ke yang bapak jaket hitam. Terus mereka turun di pinggir jalan. Kalau nggak salah pinggir jalan yang arah Blitar, tapi masih masuk Malang Kota. Iya. Emang dia malingnya guys. Buat yang masih aja komen dan menyalahkan karena nggak titip di Kari itu apa? Kotak aman. Oh, ini lihat titip di Kari pun masih ada kemungkinan barang berharga kita hilang. Kari merupakan safety box sebagai tempat penitipan dan penyimpanan barang berharga penumpang. Solusi aman untuk menjaga barang bawaan. Ya, gratis.
Tidak dipungut biaya demi menjamin keamanan, selalu dikunci dan diawasi. Simple, no ribet. Pengembalian apabila terjadi barang hilang akan diganti maksimal sebesar pengembalian 3 kali lipat dari harga tiket. Loh, ternyata harga tiket bukan harga barang. Kalau harga tiketnya 200.000 kali 3 600.000. Kalau barangnya 10 juta, ya tetap hilang. Kalau hilang kan kalau panjang gila, bro. Waduh 5W 1H. Waduh. Laptop hilang kayak event tahunan, gimana dah? Aish. Ya, kembali lagi apa ke kawan-kawan. Hati-hati ya, tolong hati-hati banget ini mah. Nyari duitnya susah, apalagi kalau ada data-data penting. Apa lagi, kaget gua. Bupati Batanghari marah karena balon terbang duluan saat pelantikan pegawai. Oh, gua liat videonya. Gue liat videonya ini. Mana sih? Ah, ini. Lucu, bro, kocak, bro, ini, bro. Sumpah dikocak banget, bro. Mohon izin seluruhnya foto bersama persiapan. Seluruh pandangan lihat pada kamera yang berada di depan Bapak dan Ibu. Mohon izin seluruhnya, mohon perhatian. Mohon perhatian. Oke. Mau foto ya? Kita hitung Tolong mundur. diingat. 3, 2, 1. Bagus banget. Ibu-ibu, ini foto bersama, bukan pelepasan balon. Ya. Makanya tadi saya bilang, dengarkan informasi dari saya, persiapan foto bersama, bukan pelepasan balon. Jadi kalau komandonya adik-adik hal seperti begini besusah, bagaimana kerja yang tak ada berhadapan dengan bupatinya yang di kantornya masing-masing, ya kan? Diomelin. Ya. Nah, yang komedi gara-gara perkara harusnya foto tapi lepas balon itu, Bupati dilaporkan membatalkan penyerahan dokumen SK pegawai secara serentak di lokasi pelantikan karena kekecewaannya. Itu dari artikel-artikel yang beredar ya. Kami sudah resmi dilantik tapi SK-nya tidak diberikan. Petugas di lokasi menyatakan bahwa Bupati memerintahkan penahanan SK karena balon sudah dilepaskan sebelum ada perintah resmi, ujar seorang peserta yang enggan disebutkan namanya. Saat sesi foto, balon masih kami pegang, namun beberapa peserta melepaskannya setelah mendengar hitungan dari protokoler. Ya sebenarnya hanya aba-aba buat ngambil foto, bukan pelepasan balon. Mungkin Bupati merasa acara menjadi tidak tertib. Pertama, kenapa harus pelepasan balon? Itu pencemaran lingkungan, Bapak. Waduh, gitu, seperti begitu. Kedua, terdengar tadi suara, gue nggak tahu siapa itu, bapak ngomong kayak, kalau perkara sepele kayak gini aja, miskom gimana nanti kerja sama bupati gitu kan kalimatnya. Cuman kocak sih kalau misalkan SK-nya ditahan gara-gara perkara balon doang. Meskipun demikian, ada klarifikasi nih. Usai viral, Fadil Arif mengklarifikasi dan membantah adanya penahanan SK dan menegaskan pembagian dokumen memang direncanakan melalui kantor masing-masing demi menghindari kekeliruan. Meski begitu, ia tetap menyesalkan ketidaktertiban para pegawai selama acara berlangsung. Masa pegawai nggak mau diajak tertib? Wah. Kenapa balon? Itu satu. Maksudnya ini apa? Persiapan foto bersama. Seremonial kayak gini tuh buat apa? Apa kek? Kerja bakti untuk lingkungan gitu, membangun pos ronda, ya. Menyeberangkan nenek-nenek gitu. Apa kek? Pelepasan balon. Aduh. Pemerintah itu kerja itu satu komando, adik-adik semua. Jadi kalau komandonya adik-adik hal seperti begini besusah, bagaimana kerja yang tak ada berhadapan dengan bupatinya yang di kantornya masing-masing, ya kan? Wah. Jangan bubar dulu, tetap peserta P3K untuk tetap berada di tempat. Sebenarnya ya ada beberapa orang yang
berpikiran kalau memang miskomunikasinya karena ketidakrincian dari MC. Karena MC-nya kan cuma ngomong Foto gitu kan. bersama persiapan. Foto Seluruh bersama pandangan persiapan. lihat pada kamera yang berada di depan Bapak dan Ibu. Lihat ada Mohon izin kamera. seluruhnya, mohon perhatian. 3, 2, 1. Ya. Salah di MC, perintah tidak jelas, nggak semua PNS pintar, ada juga yang beruntung. Oh, salahnya tuh karena ini kalau foto tuh 1 2 3. Kalau pelepasan tuh 3 2 1. Jadi perkaranya tuh di hitungannya, guys. Kalau foto 1 2 3 gitu. Iya, kalau 3 2 1 tuh 3 2 1. Ya, iya gitu kan? Iya bener. Hitung-hitungannya, bro, hitung-hitungannya harus bener. Ya. Nih pelajaran nih ke depannya biar gak balon menentukan nasib orang, ya Allah. Gue nggak tahu sekarang kabarnya gimana. Harusnya sudah dibagikan di kantor masing-masing SK-nya. Ya. Oke, kita ngebahas perkara di Jepangan dulu ya. Oke. Jadi gini, akhir-akhir ini ada omongan tentang oknum warga Indonesia yang bekerja atau magang di Jepang. Dimana berita-berita kayak gini tuh sebenarnya udah lama banget. Maksudnya di channel ini bahkan udah berkali-kali kita bahas kelakuan-kelakuan oknum WNI kita yang kelakuannya random-random dan wadah-wadah. Kayak 2024 lalu sempat ada geng-gengan, yang mana geng-gengan ini ngebikin rusuh di Osaka, mau menyaingi Yakuza, sampai keluar tulisan, apapun resikonya saya tidak dirancang untuk takut pada manusia. Videonya ada 10 bulan lalu. Terus juga ada kasus WNI magang yang ditangkap polisi karena ninju wanita sampai luka-luka dan patah hidung. Kemudian dompetnya dirampok. Terus ada WNI juga yang ngerampok lansia di Jepang karena judi online. Rentetannya tuh banyak sekali dan ngebikin orang-orang tuh bingung. Kenapa jadi kriminal aja perlu pindah negara gitu loh. Maksudnya apa yang melatar belakangi itu? Jadi banyak pertanyaan, jadi banyak perdebatan. Dan karena kita udah sering lihat beginian, jadi kayak nggak kaget lagi. Sampai akhirnya baru-baru ini ada perkara kebakaran yang jadi omongan. Videonya pertama kali naik dari TikTok, yang mana tentu kita nggak bisa yang langsung 100% banget langsung percaya gitu. Tapi dari captionnya sih, Senta kebakaran di Shiga, Japan, tempat tinggal gua sebulan lalu mungkin ya. Astagfirullah. Allah. Kebakaran di Jepang ulah oknum TKI Indonesia yang enggak disiplin. Udah biarin, gak usah mikirin, penting nyawa dulu. Terus ditanyalah nih, dijelasin kronologis kejadiannya. Awal kebakarannya dari dapur Indonesia, jam 3 malam masak mie, ditinggal ke toilet, orangnya mabok. Padahal udah ada aturan jangan ada yang masak kalau lewat jam 10 malam. Informasinya datang dari akun TikTok ini aja, yang mana masih dipertanyakan kebenarannya. Waktu itu Tempo sebenarnya sempat ngeluarin cek fakta ini dan ketahuan kalau belum ada bukti kebakaran itu diakibatkan ulah TKI. Kebakarannya benar kejadian, ada korban 2 TKI yang kena luka bakar ringan, tapi belum ada bukti kuat kalau ini adalah ulah TKI. Cuman problemnya orang di internet kan responnya cepet ya. Apalagi dilihat dengan kasus-kasus ke belakang, orang-orang di internet tuh langsung mikir ini ulah orang Indonesia gitu. Somehow. Kemudian makin parah lah kolom komentarnya yang isinya ngata-ngatain, marah-marah. Marah-marahnya ini sendiri rata-rata kebanyakan datang karena memang keluar cerita-cerita yang ngebikin negara malu. Salah satunya keluar dari
Neo Jepang. Yang naikin video katanya dia ditelepon sama pejabat dari Jepang sana, ngasih tahu kalau ada oknum WNI baru sebulan kerja di Jepang tiba-tiba ketahuan nyolong dari kamera CCTV. Sesimpel itu. Nggak dijelasin pejabat Jepangnya ini siapa, spesifiknya kerja di mana, tapi intinya marah-marah banget sih enggak ya, ngasih himbauan dan warning gitu, kayak ketakutannya adalah ngebikin jelek nama WNI lain yang ada di Jepang. Karena banyak yang kerja di Jepang, banyak yang belajar di Jepang. Jadinya kasihan. そうですね。そう、じゃあ、他の LP 化も迷惑ですよ、本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。 Negaraku pasti kaget kok selalu ada hal buruk ini. ねえ、本当にちょっと悲しいよね、またって昨日ね、発生して、もうちょっとびっくりして、いやこれさと思ってね、リアンさんはね YouTube で Itu yang nyuri duit udah berapa lama di sini? Dia baru datang sebulan. Kasihan sama WNI yang lain kan ya. Mungkin gini, kan di internet ada pertanyaan yang keluar kayak kenapa harus ke Neo Jepang, kenapa nggak ngomong sama KBRI, KJRI apa segala macem. Ada kalimat-kalimat yang keluar katanya sih udah ngomong juga. Terus di sisi lain ngomongnya ke Neo Jepang ini karena dia adalah salah satu YouTuber yang stay di Jepang dan namanya cukup gede gitu. Maksudnya kita lagi bicara 2,33 juta subscribers, bro. Dan ini jadi concern. Keluarlah semua omongan-omongan yang menakutkan, khususnya buat orang-orang yang pengen nyoba karir di Jepang. Baru-baru ini salah satu tokoh pemerintah Jepang langsung nelpon saya secara pribadi, ngeluh makin banyaknya kasus buruk yang melibatkan WNI. Sebagai influencer yang dikenal membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang, saya malu karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah, seolah mewakili kita semua. Khusus buat yang baru datang ke Jepang, tolong jangan bego. Belajar tata krama, hormati budaya lokal. Nah ini terus jadi pandangan lain juga. LPK atau lembaga pelatihan kerja, kalau misalkan mau ngirim anak ke luar negeri, cek dulu akhlak dan sikapnya. Kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium, bukan yang bikin masalah. Ya lu bayangin aja, lu tiba-tiba gini nih, lu main ke tempatnya orang, belum ada sebulan, ya mungkin lu kepepet, atau lu butuh bantuan, atau keluarga lu di rumah, which is di Indonesia butuh bantuan, tapi nyolong tuh matiin karir doang, men. Sia-sia lu ke Jepang, gila. Stres banget pada orang. Anjing men bergulirnya men kasus ini, karena jadi makin disorot tuh. Saya menghubungi serikat pekerja saya mengenai peserta pelatihan teknis asal Indonesia yang baru-baru ini mencuri uang tunai. Serikat pekerja mengadakan rapat dewan direksi untuk membahas masalah tersebut. Rapat dewan direksi, bro. Termasuk apakah akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi, apakah akan memberitahu perusahaan tempat karyawan tersebut ditugaskan kembali ke Jepang, dan apakah akan membatalkan penugasan. Peserta pelatihan yang mencuri atau dicuri menanggapi pencuri secara pribadi, minta maaf dan mengembalikan uang sejumlah penuh secara tunai. Katanya udah dimaafin dan laporan pun dicabut. Karena itu bakal ngubungin serikat pekerja buat ngabarin kalau dia bakal dipindah tugasin. Hari ini serikat pekerja lain ngubungin kami buat nanya penerimaan warga Indonesia. Kontennya tentang tingkat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan Indonesia. Ya Allah, jelek banget nama bangsa, bro. Serikat pekerja ngubungin kami untuk menyampaikan bahwa meskipun tingkat kejahatan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam, perampokan dan pencurian masih sering terjadi. Sehingga mereka khawatir untuk menerima peserta pelatihan dari Indonesia. Nah, kalimat ini yang ngebikin orang-orang yang niatnya mau kerja di Jepang takut. Meskipun pada akhirnya nggak oknum dari Indonesia doang gitu, tapi dari negara-negara lain juga ada. Cuman jadi ke-expose banget. Yang termasuk di dalamnya adalah pencurian hasil panen di ladang, pencurian sepeda, penjambretan, dan pencurian ringan di toko.
Serikat Pekerja ini mempertimbangkan untuk menerima warga Indonesia, tetapi mereka mengatakan mereka tidak membuat banyak kemajuan. Jadi saya katakan pada mereka untuk ngebikin keputusan dengan tenang. Hari ini Serikat Pekerja yang saya konsultasikan menyebutkan bahwa mereka mungkin menerima pekerja dari Mongolia sebagai ganti Indonesia. Ya, di replace. Ya. Kalau omongan seperti ini sampai tersebar di masyarakat Jepang, saya yakin pasti akan berdampak pada penerimaan peserta magang dan pekerja berketerampilan khusus dari Indonesia. Karena kalau dibandingin sama Filipina dan Mongolia, kita lebih parah. Oh, panik nih. Bang, tolong kami yang masih di LPK jangan sampai Indonesia di blacklist. Karena kami masih mau kerja ke sana biar ubah nasib, Bang. Yo. No. Muncullah ketakutan-ketakutan akan di blacklistnya Indonesia. Apalagi ada video ini juga kan. Ini dari mana gue gak tahu dah. Dia ngasih pembekalan buat orang-orang yang mau kerja di Jepang kayaknya dah. Bakal dimasukin blacklist coba. Pencurian, perampokan, apalagi bikin geng. Ini udah nggak izin, tempat umum, terus kayak melakukan kegiatan yang aneh. Yang kalian di Jepang, tolong jadi anak yang baik. Malu ya, bukan cuma murid saya yang ada di sini, tapi untuk semua orang yang nantinya akan pergi ke Jepang, tolong ini darurat ya, genting kalau kayak gini. Minna moshi warui koto o shitara, Nihon no seifu kara blacklist, wakarimasu ka? Blacklist ni irerarete shimatte, minasan mou Nihon de hatarakenaku natte shima'imasu kara. Intinya mau ngasih tahu kalau attitude penting. Yang dipelajari bukan cuma bahasanya, tapi juga aturan-aturan yang ada. Oke, jelas. Oke. Terancam blacklist 2026. Nah, problem lainnya dateng nih. Jadi lebih panjang. Karena apa? Karena ada perwakilan dari Persatuan Silat yang pengen komplain lah, sederhananya pengen komplain tentang kenapa ngebawa-bawa Persatuan Silat tersebut. Jadi ada live gitu, live-nya 3 orang. Yang mana gue juga nggak tahu kenapa live ini ada, karena rada tidak masuk. Jadi kayak bapak ini adalah perwakilan dari Persatuan Silat tersebut yang ada di Indonesia. Terus ini Neo Japan. Terus ini host, kayaknya terkenal di TikTok atau gimana, gue gak gitu ngerti. Tapi intinya bapak ini meminta pertanggungjawaban kenapa ngebawa-bawa Persatuan Silat tersebut dalam perkara masalah Jepangan ini. Tapi Neo Japan nih bilang kayak enggak, yang jadi concern adalah oknum WNI yang kelakuannya wadaw, gak pernah bawa organisasi atau persatuan silat tertentu gitu. Maksudnya nggak ada omongan ke sana. Tapi bapaknya kekeh kalau Neo Japan ngeluarin itu. Kalau lu lihat live ini, lu akan sadar kalau sebenarnya tidak ditemukan inti dari apa yang diperdebatkan. Ini cuman debat-debat yang gue pengen bilang kosong tapi nggak enak. Mungkin sasaran bapaknya itu harusnya ke unboxing Japan, which is video-video ini yang ngebahas tentang apa-apa yang random, hal-hal aneh, kelakuan-kelakuan tidak patut yang ada di Jepang. Mungkin dia mau ngarahinnya ke unboxing Japan, tapi kan bukan, ini Neo Japan. Sama-sama ada Japannya, tapi kayak salah sasaran sepertinya. Ada kekesalan dari bapaknya sepertinya kenapa yang digoreng di media adalah hal-hal yang berbau Persatuan Silat tersebut, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya gimana ya? Gitu kayak, ya gimana ya? Two men were seen making. Orang Jepang tuh kan sangat sensitif sama kamera ya. Maksudnya
Ada banyak gitu video pembahasan tentang nggak boleh ngevideoin orang di publik gitu sembarangan. Tapi terjadilah kemudian beef antara unboxing Jepang dengan persatuan silat tersebut. Banyak banget video-video yang dikeluarin sama unboxing Jepang ini. Dan ini wah, gimana ngomongnya? Kok Doski tidur-tiduran gini? Nah, maksud gua beberapa kali ngeliat ada video orang Jepang saking capeknya kerja, saking maboknya, mereka bisa teler di jalan gitu. Dan orang nggak berani ngapa-ngapain, nggak yang berani bangunin atau apa. Yang penting mereka aman gitu. Mereka nggak ada yang nyentuh gitu. Tapi kan itu orang Jepangnya sendiri. Kalau ini kan orang luar tidur-tiduran di... ini namanya. Yang mengira admin orang Indonesia. Sini gue jelasin ya anak kecil. Ini akun asli orang Jepang. Kenapa dia post tentang Indonesia mulu? Nah, baca caption momen rare yang berarti langka. Langka di mana? Ya Jepang sana. Warga asli Jepang tidak pernah melakukan hal konyol seperti itu. Kenapa tiba-tiba Jawa jauh ya? Wah, panjang bro perkaranya bro. Dan postingan-postingan ini sebenarnya karena jadi rame dan jadi omongan, sentimen negatifnya kemudian terbentuk. Yang secara tidak langsung, apa kalimat kasarnya ya? Ngebentuk opini yang enggak-enggak. Karena yang menjadi pertanyaan gitu. Pertanyaan pertama, apakah boleh berbuat aktivitas seperti ini di negaranya orang sana? Apakah kita harus ada izin atau apa segala macamnya? Apakah ini mengganggu atau tidak? Itu gue pengen tahu dulu. Wah gila. Wadaw. Lu liat komen-komennya men. Lu liat komen-komennya. Bro jangan bawa-bawa Jawa lah bro. Gue juga orang Jawa bro. Tapi gak segitunya bro. Ya, ini kenapa lagi? Ya, pantas jadi pertanyaan tuh. Ya, aduh, ada apa? Apa yang terjadi? Menimbulkan banyak ya, aduh. Enggak, sorry. Gue ada satu pertanyaan lagi di kepala gue. Mereka kesini kerja kan? Atau mencari penghidupan kan? Atau tinggal di sana? Banyak juga berarti yang tinggal di sana ya. Dan rata-rata anggota komunitas. Ya. Nah ini men, ini nggak boleh ya kawan-kawan ya. Berdiri, bergaya, berpose-pose di tengah jalan itu tidak boleh ya. Jalanan ini untuk mobil. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Respect dikit lah bro. Ya Allah, lu kagak tahu orang Jepang sesopan apa, mereka habis nyebrang aja nunduk makasih sama yang mobil berhenti. Ini di tengah-tengah jalan. Di kepala gua, orang pertama yang seharusnya ngomelin kelakuan-kelakuan kayak gini adalah anggotanya sendiri nggak sih? Karena apa? Karena secara tidak langsung dia ngebikin nama anggota atau semua organisasi secara keseluruhan jadi jelek. Iya nggak sih? Iya dong. Ya ampun. Ngelakuin illegal action by destroying nature. Aduh, ngerusak alam tuh. Waduh, gua nggak tahu ternyata segininya. Sumpah gua udah lama nggak ngebukain yang unboxing Jepang ini. Aduh, ingin menjadi Genji ya, Serizawa. Kalau piknik ini gue nggak tahu ya, mungkin boleh ya. Oh ini ada komen bahasa Jepang. Wahai rakyat Indonesia,
Bagi mereka yang berpikir tentang bekerja di Jepang, saya sarankan Anda memulai dengan mempelajari tentang tata bahasa, budaya, bahasa, dan kebiasaan Jepang. Hal ini sangat penting karena kebiasaan di negara asal Anda tidak selalu berlaku di negara lain, terutama Jepang. Mengenai peristiwa seperti dalam video ini, Jepang termasuk pemerintah menghargai kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kesadaran sudah sampai tingkat TK secara menyeluruh. Sayangnya, bagaimanapun pose dan gerakan yang tampaknya simbol geng mungkin menyinggung dan dalam beberapa kasus dianggap sebagai ancaman dalam masyarakat Jepang. Bagi kami, itu bisa dilihat sebagai perilaku yang tidak sopan. Di Jepang, setiap aktivitas memiliki tempatnya masing-masing. Pesta minum di kedai, bela diri di dojo, dan olahraga di gym. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan sesuai situasi dan tempat. Ini orang Jepangnya langsung atau? Kami menghargai privasi kami sehingga kami tidak dapat menghindari menggunakan akun palsu. Terima kasih banyak semua. Mari kita lanjutkan kerja yang baik. Otsukare sama Des. Bro, please tell the Yakuza to destroy them. Waduh, Tommy Overlord, gokil Tommy. Hati-hati Tom. Aduh, dan ini men, kan video-video ini keluar banyak. Terus mungkin ya menerima pesan-pesan tak parani atau gimana. Dikasih alamatnya bro, fan meet and greet, dikasih alamatnya. Awazawa dikasih. Diajakin meet and greet, diajakin ayo kita sparring. Sherlock langsung. Dua pilihan, kau datang ke tempatku atau aku yang menjemput kau. Waduh. Pesan moral, jangan bodoh kau. Waduh. Kasih paham King. Wah seru banget ini. Datanglah, aku setia menunggumu. Waduh, illegal activities kau on kamera. Aduh, hujan-hujan bang, pulang. Mundur teratur. Jangan main api kalau mental tidak kuat. No DM, no live, face to face. Gokil. Face to face bro, eye to eye. Meni wa meu, hani wa hao. Dan kabar terakhir yang gue dapat ya ini. Pemerintah Jepang akan membentuk organisasi pusat komando di bawah sekretariat kabinet mulai minggu depan. Organisasi ini akan menangani isu-isu terkait warga asing termasuk tindak kriminal, penggunaan tunjangan sosial, literasi dan kepatuhan terhadap regulasi imigrasi. Dibikin langsung gara-gara oknum WNI tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, menanggapi keresahan masyarakat atas perilaku orang asing yang melanggar aturan sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis integrasi. Dalam salah satu wawancara, Ishibisan menegaskan bahwa warga asing harus patuh terhadap aturan Jepang. Dampaknya apa? Akan ada pengawasan lebih intensif terhadap asuransi izin tinggal dan tunjangan milik orang asing, di mana ada resiko deportasi atau penalti. Yah, begitulah kehidupan ini. Karena segelintir orang, perkara jadi panjang. Baru aja seperempat jalan udah bikin mandi gak kenyang, makan gak nyenyak, tidur gak bersih. Ya Allah, lagi belajar. Tiba-tiba kepikiran. Cuman kita harus memilah-milah informasi untuk tahu mana yang beneran, mana yang bukan ya. Soalnya ada kalimat-kalimat kayak gini nih. Lah gue dapat kabar dari Neo Japan katanya mulai bulan Agustus sudah di blacklist tenaga kerja dari Indo yang masuk ke Jepang. Paspor Indo juga udah nggak diterima lagi di sana mulai bulan Agustus, mau turis, kunjungan bisnis, diplomatis atau sebagai tenaga kerja. LPK-nya Neo Japan lagi refund uang daftar LPK murid-muridnya. LPK yang lain juga udah mulai nggak beroperasi mulai hari ini. Nah, ini hoax ya kawan-kawan. Ini berita yang tidak benar dan disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Ya, pintar-pintar dalam memilah informasi. Soalnya di kalimatnya serem-serem banget nih. Program magang dari Kemenaker juga dibatalin bang infonya. Pendaftaran peserta magang di daerah Jawa udah pada dibatalin. Gue lihat di Metro TV juga infonya Indo sama Jepang udah nggak ada hubungan diplomasi lagi bang. Soalnya udah nggak menerima semua orang yang pakai paspor Indo. Apaan sih? Kenapa ini? Kemenaker sama Neo Japan lagi ngurus calon-calon anak magang yang dibatalin ke Jepang sama batalin pembuatan visa. Lah, dapat omongan dari mana itu? Menebarkan hoaks.
Menebarkan hoax enggak. Kita enggak yang di blacklist, maksudnya enggak yang sekental itu banget, sesaklek itu banget, karena KBRI Tokyo sama KJRI Osaka itu ngeluarin statement. Dikasih tahu kalau per Desember 2024 jumlah WNI di sana di Jepang itu hampir 200.000 orang, meningkat lebih dari 15% dalam 6 bulan. Mayoritas pekerja di berbagai sektor, disertai 7.000 pelajar dan mahasiswa. Terus aktif berkolaborasi, hubungan bilateral Indonesia-Jepang juga berlangsung baik, dijaga dengan baik. Di tengah hubungan yang positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang. Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Attitude bro dijaga. WNI di Jepang wajib mematuhi hukum karena aparat penegak hukum Jepang memiliki kewenangan penuh untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Udah, intinya clarify itu sih, supaya lebih kondusif, supaya nggak yang macam-macam bla 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 bla, ya gitu-gitu dah. Cuman ya itu, di komen-komen orang masih merasa ini bukan jawaban yang tepat. Gue juga nggak tahu pasti sih. Mereka intinya tuh pengen yang ngasal-ngasal, yang kagak jelas dideportasi. Mana kemarin yang bilang di Jepang ada KBRI dan KJRI, ngapain pejabat Jepang malah ngubungin YouTuber? Tanggapannya aja gini doang ya. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang mengaitkan ini dengan isu pemilu. Jadi kayak karena ada perkara pemilu-pemiluan lah. Di sini lagi rame juga partainya, lagi naik daun gara-gara foreigner banyak yang bikin ulah. Partainya anti foreigner banget. Gue sempet mikir apa mereka yang goreng berita-berita jelek soal foreigner di Jepang. So lah, itu salah satu yang di-highlight walaupun belum seberat warga asing sini yang nabrak anak SD terus kabur. Pokoknya lagi susah lah WNA di Jepang sini. Bagusnya partainya ya gitu-gitulah. Kalimatnya gitu-gitulah. Omongannya tuh politis banget. Isunya isu politik. Cuman kita nggak tahu pasti dan ya ini negaranya orang. Kita nggak ngerti-ngerti banget. Cuman yang jelas kalau misalkan sampai ada lembaga khusus buat nanganin warga asing tuh, ya semangat kawan-kawan. Semoga siapapun kamu yang memiliki cita-cita untuk pergi ke Jepang, untuk punya kehidupan yang lebih layak, untuk menguji karir, mencoba menjalani karir, ya gitulah di Jepang. Semoga dimudahkan dan tolong attitude kawan-kawan, please attitude ya. Kita lagi bicara semua oknum nih, bukan yang organisasi ini, organisasi itu doang, enggak. Semua yang random. Dan tolong, Jawa nggak salah, tolong. Lu nggak inget itu kalimat Jawa adalah kunci, gimana sih? Itu aja berarti gue rasa untuk video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menemani sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam hidup untuk menjalani dunia yang 5W1H ini, yang waduh ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, tulisin opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru ketika gua naikin video. Gua live setiap Senin, Selasa kalau pengen, Rebo, Kamis, Sabtu. Ya, itu. Jam 8 malam. Love you so much, nama gue Andri, sekian dan memang berarti Jepang negara yang sangat layak ya untuk ditinggali. Maksudnya mereka ngelihat hal yang ngebikin warganya nggak nyaman aja tuh segitunya dilindungi loh gitu. Saya kayak gue nggak pengen nih ngelihat warga gue dibikin risih sama orang-orang asing. Kita bikin aturan baru lah gitu dan jalan men. Coba kalau di Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat.